Ini kasus ini adalah kasus yang menjadi perhatian penting, artinya extraordinary crime, bukan cuma kasus korupsi, Iya, tapi real life. kasus ini menjadi kasus yang sangat luar biasa ya. Jadi kasus ini ibarat kata proses peradilan yang sampai detik ini proses peradilannya tuh sudah selesai, tetapi keadilannya belum didapat. Nah, Seperti itu. ini penting. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat dari sudut pandang hukum ya, tentunya beberapa orang yang sudah diadili sampai sudah menjalankan hukuman juga sampai detik ini dia tidak melakukan tindak pidana yang disangkakan, padahal dia sudah diputuskan. Ini kan cukup luar biasa ya. Dan ditambah lagi memang yang tertangkap kemarin Peggy juga halnya juga sama. Dia juga berani bersumpah, bahkan dia memberikan kesaksian, bahkan dia menghadirkan saksi. Sama juga dia tidak melakukannya. Yang jadi pertanyaan penting adalah siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki? Oleh karena itu, di sini kan polisi sangat amat berhati-hati sekarang ini. Kenapa berhati-hati? Karena sudah kemarin, pengalaman kemarin itu menjadikan catatan yang sangat penting gitu. Yang akhirnya juga kita melihat ada beberapa kejanggalan. Di situ kejanggalan-kejanggalan itulah yang menjadi pertanyaan publik, sehingga bola liar ini mulai bergulir. Bola-bola liar ini ada yang bilang bahwa ini pelakunya si A, pelakunya si B. Nah, inilah yang harus dibuktikan. Nah, kita sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolri juga Bapak Jokowi bahwa kasus ini sekarang ditangani oleh Barreskrim Mabes Polri. Nah, karena kenapa? Karena agar tidak ada intervensi yang berkelanjutan. Intervensinya cukup sampai di Jawa Barat saja. Jadi di Barreskrim jangan sampai berkelanjutan. Kita melihat nih sudah ada secercah terang sehingga ini bisa dibuka tabir ini. Apakah kasus ini menjadi kasus yang menjadi role model buat Indonesia, sehingga Indonesia ini jangan adalah peradilan-peradilan yang direkayasa. Kalau memang itu nyata adanya, sehingga siapa yang melakukan itu, siapa yang melakukan dan siapa yang berbuat dan harus bertanggung jawab, itu yang diadili. Proses peradilan hukum ya, tentunya di sini yang menjadi poin penting, yang menjadi pilar tegaknya itu adalah pihak kepolisian tentunya. Dan yang pertama, yang kedua adalah ada beberapa faktor lah, yaitu power, abuse of power. Abuse of power itu adalah memberikan suatu tekanan kuat, ya, power, ya, tentunya ini kita belum tahu ya, tapi memang di dalam suatu dimanapun berada dalam proses kasus yang sedang ditangani, kalau yang dinamakan ada abuse of power itu ada namanya kekuatan, ya, kekuatan atau backingan yang kita lihat memang di sini sudah bukan rahasia umum lagi, ya, tapi memang itu adanya sehingga kasus yang sebenarnya kasus ini sudah bisa terkuak, tetapi dibuat supaya proses hukumnya seperti yang dimau seperti itu. Nah, ini kan sekarang ini kan zamannya sudah zaman era semua digital dan viral ya. Tentunya ini yang membuat kasus ini semakin lama semakin pelan-pelan semakin terbuka, pelan-pelan semakin terang. Tapi dalam hal ini adalah menuju suatu keadilan yang benar-benar kita belum dapat. Tentunya upaya-upaya untuk menuju itu ya dibuktikanlah pelan-pelan. Oleh karena itu kita tidak melihat ya dari sisi siapa yang ngepost untuk di TikTok, di IG atau apa, yang sifatnya adalah bola liar yang memberikan suatu perspektif yang menyesatkan. Tentunya ini juga ada akibat-akibat hukum yang akan didapat orang yang melakukan tindakan-tindakan bahwa itu menyesatkan. Karena apa? Karena segala sesuatu yang diposting yang tidak mempunyai pertanggungjawaban secara hukum tentunya
ini sama saja membuat suatu pernyataan palsu atau hoax. Nah, situ hukumnya jelas, bahwa undang-undang ITE-nya pun jelas memberikan kesaksian atau memberikan suatu persepsi hukum yang memblunder, sehingga itu juga akan ada kena sanksinya, tentunya seperti itu. Karena sekarang ini kita lagi fokus kan mencari siapa sih pembunuhnya Vina dan Eki ini sesungguhnya kan. Itu yang diharapkan pihak keluarga yang ditinggalkan. Nah, apakah ini fakta ataukah ini rekayasa? Tapi kalau ini rekayasa, maka polisi juga harus cepat membuka ya siapa ya yang bermain di sini, ada yang terlibat, semua yang mempunyai peran-peranan di dalam proses peradilan ini. Tentunya dia juga harus bertanggung jawab ya, seperti itu. Ya, saya sebagai praktisi hukum ya, saya melihat suatu kasus yang luar biasa ini, artinya kasus pembunuhan yang sampai detik ini adalah kasus yang masih menjadi misteri ya, artinya belum bisa dikatakan bahwa kasus itu terang benderang. Nah, di sini kita melihat bahwa peradilan di Indonesia yang perlu menjadi perhatian dan menjadi suatu catatan penting, karena ini kan memberikan suatu impact dan contoh ya terhadap proses peradilan di Indonesia ini. Kita sangat menghargai ya institusi Polri tentunya, dan proses pengadilan tentunya di Kejaksaan sampai Mahkamah Agung. Tetapi dalam hal ini ada beberapa oknum yang mungkin ini yang bermain atau bisa melakukan suatu tindakan-tindakan yang di luar daripada ketentuan dan norma-norma yang sudah ditentukan tentu. Nah, inilah yang harus kita selesaikan dan kita rubah ya, dengan cara yang jangan sampai hal-hal seperti ini ada terjadi lagi, karena ini tidak main-main. Hukumannya itu adalah hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Kalaupun nanti ini orang ini yang disangkakan atau ditahan itu tidak memang bukan pelakunya, maka cepat-cepat harus dibebaskan. Dan yang pertama, yang kedua adalah apabila pelakunya sudah disinyalir dan punya bukti cukup dan kuat, tentunya cepat-cepat langsung ditangkap dan diadili. Nah, inilah yang harus polisi lebih cepat, lebih sigap untuk memberikan suatu kepastian hukum, sehingga ini tidak menjadikan satu bulan-bulanan masyarakat bagaimana sih ya nasib orang-orang yang ditinggalkan ini kan poinnya sangat penting, bahwa peradilan Indonesia ini sangat dihargai di gunung tinggi ya. Nah, ini yang harus kita jaga benar. Lembaga kepolisian yang sampai saat ini itu harus kita hargai dan kita hormati. Maka dengan itu orang-orang yang berada di dalam lembaga ini harus secara baik dan tidak gampang untuk bisa masuk menjadi seorang serse ataupun penyidik untuk melakukan tugasnya. Nah, ini harus benar-benar secara fit and proper ya. Tidak gampang, karena untuk melakukan suatu penyidikan yang serius dan melakukan investigasi, bahkan scientific crime, itu harus dengan teliti bahwa orang ini adalah pelakunya, orang ini adalah bukan pelakunya. Nah, itu harus benar-benar disortir ya, tidak gampang untuk bisa mereka mengemban tugas itu. Menurut pandangan saya ya, di dalam satu lembaga hukum yang sangat dipercaya, kredibel dan terpercaya ya, itu motonya sudah jelas, presisi ya. Nah, di sini harus dengan tidak serta-merta orang bisa masuk ke dalam kepolisian itu harus benar-benar tidak gampang masuk gitu ya. Artinya lebih disortir, lebih melalui tes-tes yang luar biasa, sehingga bukan cuma kejujurannya aja, tapi cara intelijen intelektual ya, semuanya juga sudah melalui proses tes ya. Nah, ini nggak gampang kan.
Nah, harus seperti itu. Yang kedua, mereka tuh harus tidak terintervensi, ya, tidak terintervensi terhadap adanya beberapa tekanan-tekanan. Kalau ini melanggar aturan, ini harus sangat amat bisa melakukan itu, karena kita tahu bahwa nanti pergantian rezim di eranya Pak Prabowo tentunya ini semoga akan bisa lebih baik, akan lebih terpercaya dan tidak lagi nih mengalami hal-hal yang seperti ini. Terus yang selanjutnya adalah adanya evaluasi terhadap suatu kasus yang sudah berjalan. Tentunya pihak kepolisian itu kan adanya sudah melakukan analisa dan verifikasi terhadap kasus, bagaimana penanganan itu kan sudah dijalankan. Nah, yang jadi poin penting adalah di sini tidak terintervensi, itu yang paling penting. Tidak ada use of power terhadap suatu yang ada kejanggalan. Artinya ini jelas di sini bahwa kalau ada kejanggalan ataupun ketidakadilan, tentunya bisa melaporkan saja. Walaupun penyidik ini dilakukan adanya intervensi atau adanya intervensi dari luar. Nah, ini juga harus penting karena kita sudah zamannya transparansi. Kalau memang nanti ada aduan-aduan yang sifatnya adalah abuse of power, cepat-cepat diviralkan sehingga kasus ini nggak sampai melibatkan orang-orang yang tidak bersalah harus dihukum. Ini berat sekali, bukan cuma kepada proses hukumnya ataupun orangnya yang sudah dibunuh karakternya, tetapi di sini kita lihat pertanggungjawaban kepada Tuhan. Itu yang berat sekali. Dan tentunya tadi yang saya bilang, penegakan hukum itu harus sesuai dengan fit and proper test. Nah, ini tidak ada namanya intervensi ataupun karbitan. Nah, semua itu melalui proses yang gampang. Karena nanti ini hasil daripada pelayanan atau apa yang dia lakukan itu kan semua berdampak kan seperti itu. Itu yang paling berat. Dan inilah yang kita perbaiki sistemnya, tentunya pasti sistem. Ya, untuk Bang Otto dan Bang Hotman Paris ya, selamat berjuang ya. Dan memang benar-benar kita ini mencari suatu keadilan. Saya turut mensupport dan saya bangga kita masih punya lawyer-lawyer hebat yang bisa membantu dan berpartisipasi. Tentunya saya juga ikut mau untuk berpartisipasi untuk mencari suatu keadilan, di mana keadilan itu pasti akan mendapatkan atau akan menemukan suatu jalannya nanti, walaupun waktunya tidak cepat, tapi lambat laun pasti dapat. Nah, itulah yang harus kita optimis dalam mencari suatu keadilan, sehingga apa yang sekarang ini kita belum dapat, suatu saat pasti kita dapat dengan kita ikhtiar dan semoga dengan adanya kasus ini menjadi viral dan menjadi suatu poin penting lah buat proses hukum ya, proses di Indonesia ini, sehingga ini menjadi evaluasi ya yang sangat berharga buat kita. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.